games bukan hanya hiburan. Zaman sekarang gamers bisa jadi satu profesi yang menjanjikan. Bahkan penghasilannya nggak tanggung-tanggung, bisa miliaran. Terus sebagai pemuda, bagaimana seharusnya sikap kita menyikapi game ini? Dan sebagai orang tua, bagaimana seharusnya kita menyikapi anak-anak kita yang bermain game? Simak terus. Oke, sebelumnya saya minta maaf ya karena ini ngerekordnya pakai kamera HP selfie, jadi mungkin pandangannya agak miring gitu. Jadi tadi malam saya untuk menemani saya makan malam, saya setel atau nonton, karena saya makan sendiri, nonton video Deddy Corbuzier itu yang mewawancarai Ihsan Lemon, seorang gamers pro player yang penghasilannya bisa miliaran karena mengikuti kejuaraan dunia. Nah, jadi gamers ini sekarang bisa menjadi profesi yang sangat menjanjikan, bisa menjadi content creator, bisa menjadi pro player juga pekerjaan. So, bagaimana kita harusnya menyikapi, dan juga kita sebagai orang tua memiliki anak, bagaimana seharusnya kita menyikapi atau mendidik anak-anak kita terhadap main games ini. Ya. Nah, saya akan menjawab yang soal nomor 2 dulu ya, karena saya juga memiliki anak laki-laki. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi anak laki-laki, anak kita yang bermain games? Pertama, saya akan menanamkan prinsip-prinsip hidup kepada anak saya yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Yang saya maksud prinsip hidup contohnya ya, misalnya adalah dalam hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saya tanamkan pada ia dari kecil, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika itu sudah tertanam pada dirinya, dia sudah memahami hal itu, maka misalnya jika sampai ia balik, sampai ia memegang sendiri tanggung jawab hidupnya, tugas kita sebagai orang tua lepas, dan ia misalnya memilih profesi games itu, dan ia sudah memahami, tertanam dalam dirinya khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, kemudian ia memilih profesi gamers itu, maka bukan tanggung jawab kita lagi untuk memaksa ia sudah bisa memilih jalannya sendiri. Kita hanya bisa menanamkan prinsip-prinsip syariat tersebut. Misalnya lagi, prinsip tujuan hidup. Surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Sebenarnya apa sih tujuan kita hidup? Az-Zariyat 51 ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita hidup ya untuk beribadah, dan itu yang kita tanamkan sebagai orang tua kepada anak kita. Nah, maka sebaiknya atau seharusnya setiap perbuatan yang kita lakukan itu sebagai bentuk beribadah kepadanya. Nah, dari situ ia memahami apakah ia akan memilih profesi gamers itu. It's okay kalau misalkan itu pilihan dia. Ia sudah memahami bahwa sebaiknya setiap hal yang ia kerjakan itu mengandung nilai ibadah. Sekarang apa yang dia lakukan, apakah hal ini memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain, ataukah sebaliknya memberikan keburukan bagi dirinya maupun orang lain. Nah, ketika sudah memahami itu, maka kembali ke apa yang ia pilih sebagai jalan hidupnya. Nah, misalnya lagi, prinsip pemahaman mengenai harta ini kita dapatkan dari mana, kemudian kita berikan kemana. Jadi kan di akhirat nanti kita pahami nih dari hadis ya. Umur untuk apa kita habiskan, kemudian jasad untuk apa kita gunakan, kemudian ilmu bagaimana kita mengamalkannya, kemudian yang keempat itu harta dari mana dan kemana kita belanjakan harta itu. Nah, itu juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sebelum ia balik. Misalnya ia berpendapat
apa yang saya lakukan ini nggak berdampak banyak bagi orang lain, nggak memiliki banyak manfaat juga, nggak memiliki keburukan juga, itu semuanya tergantung kepada orang lain gitu. Makanya ia tetap memilih misalnya games itu. Dia memilih profesi sebagai gamers karena ia hanya ingin mendapatkan penghasilan dari bermain game itu dan juga dari konten kreator itu. Misalnya ia berpendapat seperti itu. Maka yang harus ia pahami, dari mana harta itu dapat dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Apakah pekerjaan itu atau cara menghasilkan harta itu sudah sesuai dengan apa yang ia cita-citakan dan juga sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Sunnah. Kemudian setelah dapat misalkan penghasilannya besar gitu ya, dari bermain games itu, dari pro player itu, harta yang ia dapatkan untuk apa? Nah, itu juga harus dipahami olehnya. Nah, maka sekali lagi saya sebagai orang tua akan menanamkan kepada anak-anak saya prinsip-prinsip itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika tiba masanya ia balik, kemudian ia memilih profesi itu, ia sudah memahami apa dampaknya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, sudah bisa menimbang. Dan kalau misalnya ia memang memilih profesi itu kembali kepada dia. Sebagai orang tua, support selama yang ia lakukan bukan hal buruk atau memberikan keburukan bagi orang lain. Contoh, games yang ia mainkan tidak mengandung unsur-unsur kemaksiatan dan ia sebagai pro player mendapatkan penghasilan dari itu, maka ia paham setelah mendapatkan penghasilan untuk apa hartanya ia gunakan, untuk apa hartanya ia belanjakan. Jadi itu kesimpulannya. Terus untuk para pemuda, kita semua menyikapi games itu persis seperti orang tua yang memberikan nilai kepada anak tadi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sudah betul-betul memahami prinsip-prinsip hidup sesuai syariah, Al-Quran dan Sunnah? Apakah Anda paham bahwa hidup ini adalah untuk beribadah? Apakah Anda paham bahwa kita di sini menjalani kehidupan itu, kita bukan hanya peduli pada kehidupan dunia ini, tapi juga akan ada kehidupan akhirat nanti yang harus kita persiapkan, yang harus kita siapkan bekalnya? Apakah Anda sudah memahami itu sehingga Anda memilih profesi untuk menjadi seorang gamers? Jika sudah memahami, it's okay, no problem. So misalnya sudah terlanjur menjadi seorang profesi gamers, pro player, nah, mendapatkan penghasilan dari itu, gamesnya juga tidak mengandung unsur kemaksiatan, maka belanjakan hartanya kemana, kan gitu. Nah, jadi semuanya kembali ke pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Jadi mungkin itu yang saya bisa beri masukan atau bisa komentari terhadap profesi gamers ya. Ihsan Lemon, luar biasa sih. Karena dari nonton podcast semalam itu saya juga baru tahu bahwa penghasilan seorang gamers pro players itu bisa miliaran. Saat saya membuat video ini, video podcast Ihsan Lemon dan Deddy Corbuzier ngobrol itu sudah diupload 3 hari lalu dan saat ini masih trending 2, di trending 2. Kalau Mas Yo main game nggak? Gitu. Saya main game nggak? Saya main game, ada game di HP. Cuma untuk yang Mobile Legends itu kan zaman sekarang orang kayaknya nggak mungkin kalau nggak tahu Mobile Legends milenial, kecuali yang memang nggak pegang HP gitu kan. Saya sih nggak main Mobile Legends, nggak pasang Mobile Legends, nggak pernah install, nggak pernah main saya. Tapi ya saya main game juga sebagai hiburan. Nah mungkin itulah masukan-masukan yang bisa saya berikan tadi ya kepada orang tua dan juga kepada pemuda-pemuda, kepada diri saya sendiri juga, menyikapi tentang hal game, profesi gamers yang sangat menjanjikan atau yang cukup menjanjikan, bahwa bahkan penghasilannya bisa cukup besar. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.